Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi-pagi kita memulai Senin ini, pagi ini, dengan sarapan SDGs desa. Pagi ini kita ingin mendengarkan pemahaman atau mendengarkan cerita dari kepala desa. Kemarin sudah ada perbekal dari Bali ini. Kepala kita geser ke kepala desa di Jawa Timur, ada Mbah Pardi dari Geni Langit, Magetan. Sugeng Enjang, Mbah Pardi. Sugeng Enjing, sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbah. Matur nuwun sudah bergabung. Ada juga Prof. Yoyon, ada juga guru desa kita, Mas Arif, ada perangkat desa, Mas Slamet. Ada beberapa teman baru yang bergabung, Mas Sarmin, Mas apa Mbak ini? Yatun. Oke. BPD. Mbak Parti. Oh, BPD ya. Oke, Mbak Parti, kita ingin tahu nih, kenapa kita mengajak Mbak Parti untuk berbicara di sarapan SDGs desa kita, karena Mbak Parti termasuk yang mengikuti sarapan pagi kita lumayan rutin. Ada Mas Slamet juga yang mengikuti, kemarin juga sudah kita berikan kesempatan untuk bicara. Kita pengen tahu nih Mbak Parti kira-kira memahami SDGs desa itu seperti apa, dan Geni Langit sebenarnya apakah juga sudah mengimplementasikan, atau kemudian kalau umpama nih SDGs desa kan ada sistem informasi pembangunan desanya. Umpama sistem informasi pembangunan desa ini diluncurkan, apakah Mbak Parti yakin untuk bisa memberikan data-data yang dibutuhkan dan kemudian melihat ini sebagai satu manfaat atau menjadi satu keribetan untuk perencanaan pembangunan desa. Silakan Mbak Parti. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Gus Dipanopik, Prof. Yoyon, Ibu Agnes, Gus Koco, juga dari Bapak Desa, Bapak Arif, Bapak Carik, Bapak Slamet Mubarak, dan teman-teman Sekdes semua, Bapak Madong, dan juga semua kerabat desa yang hadir di acara sarapan pagi
SDGs desa ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih pada kesempatan pagi ini diberi kesempatan untuk ikut sarapan pagi, sarapan SDGs desa yang pagi ini menunya adalah sebuah pertanyaan, apakah SDGs desa ini sudah dipahami oleh kepala desa? Ini barangkali kami perlu menyiapkan jawaban-jawabannya, dan untuk jawaban ini kami hadir di sini. Izinkan ini kami BPD kami juga mengikuti, Karang Taruna mengikuti, wakil dari unsur perempuan mengikuti mungkin sebagai penguat kami nanti. Dan sebelumnya untuk menjawab itu juga sebelum hari ini kami tampil, sudah kemarin acara yang sebelum ini dari berbekal Bapak Dewa Bapak Dewa siapa? Dari Bali kemarin sudah menyampaikan terkait dengan SDGs juga dari Bapak Carik Banyumas, Bapak Slamet Barok dan teman-teman kemarin, kemudian juga dari Bapak Desa Bapak Arif, itu mungkin juga sebagai jawaban dari SDGs desa. Kalau sekiranya ditanya apakah kepala desa sudah memahami, saya kira itu sudah jawaban dari Bapak Kepala Desa Bali. Kemudian Bapak Carik kemarin menyampaikan seperti itu. Kalau Bapak Carik seperti itu, apalagi kepala desanya tentu sudah lebih memahami lagi. Dan juga mungkin di kesempatan yang lain ada dari rekan-rekan senior kita kepala desa itu ada mengadakan PKAD nasional. Kita yang di kecamatan akan PKAD kecamatan masih kesulitan, tapi sudah ada kegiatan PKAD nasional yang kemarin kami juga mengikuti itu. Ada rekan-rekan dari daerah yang lain menyampaikan, dari Banyumas itu sudah go internasional, kopinya sudah sampai ekspor Belanda dengan kualitas terbagus. Kemudian yang dari Riau itu dengan plasmanya sudah 30 M untuk PAD-nya, sehingga DD dimasukkan ke BUMDes saja untuk lebih mudah pengespediannya. Yang dari Banyuwangi itu desa digital, kemudian yang dari Lampung, dan mungkin yang kami terakhir yang dari Bondowoso yang menyampaikan kalau yang sudah maju barangkali sudah oke, tapi yang belum maju ini bagaimana untuk menjadi maju, barangkali mungkin posisi kami di situ. Jadi kami masih termasuk desa yang rintisan, jadi yang desa yang ingin maju. Kemudian untuk memulai menjawab pertanyaan itu, perkenankan kami menyampaikan paparan saja, dan ini paparan ini barangkali tidak kami sampaikan secara detail, mungkin secara sekilas dan sebagai gambaran dari SDGs desa, sehingga nanti di akhir kami malah justru bertanya apakah termasuk kami yang di Gini Langit ini sudah paham SDGs desa atau belum. Nanti Prof. Yoyon mungkin atau Gus Ivan yang akan menilai kami. Kami persilahkan untuk operator kami menyampaikan. Terima kasih dari awal, Mas. Bapak Ibu sekalian, SDGs desa atau Sustainable Development Goals desa, yakni merupakan upaya terpadu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, desa yang peduli terhadap lingkungan, desa yang peduli dengan kesehatan, desa yang peduli dengan pendidikan, desa yang ramah perempuan, dan desa berjejaring. Mungkin secara divisi pengertian kurang lebih itu untuk yang dimaksud SDGs desa, yakni intinya upaya yang terpadu untuk memajukan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mewujudkan hal-hal tersebut tadi, dengan sasaran ada 17 atau 18 indikator yang merupakan konsep yang harus kita siapkan di dalam merencanakan pembangunan, terutama ini adalah untuk implementasi dari DD, terutama yang anggaran DD tahun 2021, diharapkan ini konsepnya kurang lebih nanti akan diarahkan untuk ini sebagai acuan dari kepala desa dalam musyawarah-musyawarah desanya. Yakni yang pertama konsep yang harus kita raih, yakni bagaimana tujuan desa, sasaran desa, desa nanti tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, desa berpendidikan yang berkualitas, desa dengan kesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman dan berkelanjutan,
konsumsi produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim desa, ekosistem laut desa, ekosistem darat desa, desa damai dan keadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif. Kebetulan kami ini desa pegunungan, berarti kami hanya yang ekosistem darat desa, kami tidak punya lautan. Sekali lagi bahwa sasaran yang 17 atau 18 ini adalah merupakan konsep dari pemerintahan desa untuk mengarahkan anggaran pembangunannya untuk yakni untuk mensukseskan atau mewujudkan dari hal-hal yang merupakan 18 atau 17 indikator itu. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa desa dengan adanya undang-undang desa, sekarang desa bisa otonomi, merencanakan, melaksanakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu pendukung yang memudahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dimaksud. Berbeda dengan mungkin waktu sebelumnya di tahun 2007 ke bawah, di sana masih istilahnya urunan, bahkan ada tarian selain tarian tenaga, ada tarian uang juga dari warga. Kemudian tahun 2007 ke sini, ini desa seakan-akan walaupun punya program, tapi dari mana untuk mewujudkannya masih kesulitan. Kemudian si Arin di era tahun 13-an di sana ada, tapi kita kompetisi di tingkat kecamatan, masanya BNPM, itu punya kita program, tapi kadang-kadang kita kalah dengan desa yang lain. Apalagi waktu itu kami kepala desa termuda di kecamatan, kami selalu dikalah karena senior-senior kami sudah sepuh-sepuh, kami kalah saja. Tapi dengan adanya undang-undang desa dan DD ini terutama untuk mengarahkan konsep pembangunan ini, saya kira inilah hal yang mudah untuk desa dengan syarat yakni sinergi masing-masing dengan lembaga. Ya, dan dulu ada istilahnya warek, waras, wasis. Kemudian ada istilah ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah, sekarang dengan SDGs desa ini barangkali ada 8 indikator itu yang kita sinergikan. Mungkin itu saja kurang lebih yang paparannya. Kami akan menampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa kami, dan mungkin kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kami laksanakan di desa. Next. Pertama yakni ini ada beberapa tampilan. Pertama ini tampilan sayur. Sayur adalah merupakan potensi desa kami. Ini kami kemas seperti itu. Ini adalah untuk bagaimana kami mendistribusikan sayur kami, bukan hanya dijual mentah, tetapi bisa masuk pada resto maupun rumah makan. Sebetulnya kita sudah konsepkan di tahun ini untuk go ke itu, tetapi dengan adanya pandemi sementara masih belum bisa berkelanjutan, dan ini akan kami upayakan untuk selanjutnya. Untuk ini sayur adalah menjadi potensi ekonomi kami untuk mengurangi kemiskinan desa nanti di bidang ekonomi. Kemudian ini ibu-ibu keterampilan batik, produksi batik, kemudian dari peningkatan keterampilan dari ibu-ibu muda ini yang sebelah ini untuk pelatihan kegiatan keterampilan. Nah, next. Ini potensi kami yang bisa kami kembangkan di Geni Langit. Sebagian ini sudah bisa di dalam tahap pemberdayaan. Kami ada punya wisata Geni Langit, ada wisata Wonomulyo dengan berbagai potensi, ada pendakian, ada air terjun, dan di bidang wisata ini adalah mungkin suatu potensi kami dengan bermitra dengan perhutani, kemitraan nantinya. Kami sudah memberdayakan Karang Taruna kami. Wilayah yang kami kelola ini wilayah perhutani, tetapi dikelola oleh Karang Taruna di bawah bimbingan BUMDes, dan ini sudah memiliki omset sebelum pandemi itu sudah omset kami sudah kisaran 250 juta per bulan. Kemudian tenaga kerja itu 50 orang gaji karyawan tetap. Kemudian pengembangan berikutnya dengan bersinergi dengan tadi batik, kemudian lain-lain itu. Tetapi dengan masa pandemi kami sementara masih turun omset kami. Next. Kemudian ini adalah bidang kesehatan kami dari Posyandu. Saya kira ini hal sudah rutin di masing-masing desa. Dan di masa pandemi ini adalah menjadi tugas utama kita di dalam menghadapi masa pandemi ini, termasuk mungkin sekarang kita di PPKM mikro. Dalam hal ini kami dengan gugus tugas kami terutama untuk fokus di dalam menangani COVID ini. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih di zona hijau, tetapi juga kami masih ada kekhawatiran karena ada warga kami yang sudah rapid positif, tapi kami berusaha bagaimana untuk karantina mandiri dan sebagainya. Lanjut, next.
Kemudian ini terkait dengan air bersih dan sanitasi. Nah, mungkin ini yang sangat menarik, Bapak sekalian. Alhamdulillah desa kami sudah ODF, tetapi untuk mencapai ODF itu tahapannya panjang sekali. Seperti dulu pernah di SDGs Desa Sarapan Pagi kita budaya masyarakat. Jadi warga kami dulu maklum semua mandi dan BAB di kali umum. Itu sudah hal yang wajar karena memang seperti itu. Kemudian untuk mengarahkan itu, merubah itu, kita bikin kali atau tempat mandi di lingkungan. Kemudian setelah di lingkungan, kami upayakan untuk pemberdayaan air swadaya. Ini dengan Pamsimas, kami mengupayakan yakni air dari sumber mata air kita kelola dengan kelompok masyarakat. Dan sekarang itu sudah masing-masing rumah sudah punya jamban dan kamar mandi sendiri. Itu yang Pamsimas. Kemudian itu ada IPAL. IPAL ini yakni penampungan untuk sepiteng umum maksudnya, karena untuk mengubah dari BAB di kali kemudian untuk BAB di rumah itu juga perlu tahapan. Awalnya warga kami banyak yang di BAB di kali, kemudian di kamar mandi lingkungan itu kita siapkan jamban di lingkungan. Kemudian dengan adanya Pamsimasnya masuk rumah itu sudah jamban sudah di rumah, tetapi pembuangan akhir masih ke sungai. Nah, ini kita upayakan dengan IPAL komunal ini kurang lebih 3 RT kumpul jadi satu di situ untuk pembuangan sepitengnya sehingga air yang keluar sudah bersih kembali. Next. Nah, ini ada potensi sayur kami punya pasar desa, itu pasar desa kami masih dalam tahap pengembangan. Insya Allah ini juga inovasi desa kami, nanti akan kita kembangkan pasar desa di tingkat bawah. Lantai 2 itu ruang pertemuan, lantai 3 itu nanti homestay. Sementara masih dalam tahap pengerjaan multi-years. Kemudian yang di samping ini adalah Darling, ini kelompok dagang sayur keliling. Jadi ini merupakan suatu inovasi untuk ketahanan pangan kita di masa pandemi. Kami punya pasukan seperti ini, terutama di wilayah kami, Poncol, Pelausan sekitarnya, itu ada ratusan rekan-rekan remaja kami yang berprofesi seperti ini, yakni pedagang sayur pakai sepeda, ini yang bisa masuk di gang-gang dan jangkauan kami sudah ini Magetan, Madiun, Ponorogo, dan punya wilayah masing-masing. Dan ini juga termasuk potensi untuk mengalihkan rekan-rekan muda kita dari kenakalan remaja menjadi berprofesi. Dulu untuk berprofesi seperti ini juga perlu proses, karena dulu ada istilah kalau orang laki-laki pegang sayur itu istilahnya cupar kalau bahasa Jawanya. Sehingga wong lanang kok dodolan sayur itu dilokkan atau hina. Tapi dengan setelah ada yang mencoba, Mbak Lurah, cupar itu apa? Cupar itu kurang etis. Oh gitu. Ya. Jadi kalau laki-laki artinya diolok-olok gitu ya? Ya, diolok-olok. Tapi setelah ada yang mencoba dan itu menghasilkan tanpa rugi, karena kita kulaan kemudian bisa memprediksikan pasar. Oh ini beli sekian, kita jual sekian, dari rumah sudah ada perencanaan. Dan sudah punya kapling masing-masing, punya wilayah masing-masing, sehingga setiap bulan itu pasti ada ini ya, ada wilayah distribusinya ya. Ya, berbagi wilayah itu ya. Ini sudah 50 orang lebih dari kampung kami dan dari kampung-kampungnya lain. Muda-muda itu dengan adanya itu menjadi jangkauan ke luar daerah. Terus next, terus saya kira itu sebentar yang ini pojok itu ada Jepang. Sayur potensi kami adalah sayur Jepang, sehingga ini ada event tiap tahun di bulan Muharram, kami mengadakan haul desa di sana istilahnya. Haul desa kami branding untuk apa, bisa mengangkat warga desa kami, karena kami potensinya sayur, maka tumpeng yang kami buat itu tumpeng dari sayur Jepang, itu 4 meter itu Jepang, setelah itu dibagikan kepada warga itu sebelum pandemi luar biasa kesannya. Tapi nanti kita ulang kembali setelah pandemi reda. Next. Jepang itu labu siam itu. Labu siam, bisa labu siam. Ini lokasi kami di Wonomulyo, terutama jalan usaha tani kami. Jadi ladang-ladang kami itu di area pegunungan dengan medan yang luar biasa. Dulu menuju ladang itu hanya jalan setapak, mikul pakai itu. Nah, itu kita upayakan bagaimana jalan itu bisa dilewati kendaraan atau minimal sepeda. Maka kita semangati masyarakat untuk hal itu, dan masyarakat antusias sekali untuk kita ajak gotong royong, oke gitu saja. Sehingga kami pun terjun langsung di sana. Ini juga potensi luar biasa. Dulunya itu jalan tanah, kemudian kita rabat, kemudian dilewati kendaraan sepeda itu bisa. Di situ juga bisa membuka lapangan kerja. Ada istilahnya ojek
ojek pupuk, Pak. Ojek pupuk itu rabuk. Ya. Untuk dulu dipikul itu satu pikul itu 5.000, tapi sehari mungkin hanya 2 atau 3 kali. Setelah ada sepeda itu dipakai karung, satu karung hanya 3.000. Tapi bisa pulang pergi mungkin bisa 5 sampai habis, tidak sampai setengah hari sudah selesai. Itu potensi kita dengan membuka lapangan kerja di situ. Dan selain juga, sepeda motor atau sepeda motor. Sepeda motor. Oke, bisa langsung ke lokasi, sudah. Ya. Sampai ke sana. Dan untuk dengan adanya jalan ini tentu dengan potensi keluar masuknya akses mudah, panen mudah, sehingga biaya operasional kecil dan panen mungkin lebih meningkat sehingga bisa otomatis meningkatkan ekonomi warga. Next. Jadi istilahnya jadi jalan pertanian ya? Iya, jalan pertanian. Ini kondisi warga kami, warga yang penuh gotong royong dengan kedamaian yang luar biasa. Kami ini ada gotong royong membangun masjid, tempat ibadah. Tempat ibadah ini kami proyeksikan karena ini adalah masjid desa, lokasinya adalah aset desa. Kemudian wisata kami ada wisata pariwisata, pengunjung biasanya itu mencari tempat yang nyaman untuk tempat ibadah itu di mana itu masih kesulitan, sehingga kami dari desa mengupayakan tempat ibadah ini walaupun bentuknya tempat ibadah, tetapi juga untuk penunjang dari kenyamanan ibadah warga dan kenyamanan ibadah dari pengunjung wisata. Sehingga nanti di bawahnya itu ada tempat parkir, tempat mandi, terus tempat istirahat, kemudian atasnya itu nanti untuk tempat ibadah, dan lantai 3-nya juga kalau ada pengunjung yang banyak bisa sambil ibadah bisa istirahat di situ kalau rombongan-rombongan banyak. Agendanya seperti itu. Kemudian di bawah ini kami di Geni Langit ada Bhinneka Tunggal Ika, selain Muslim juga ada Buddha. Namun di dalam kegiatan sehari-hari kami berbaur, adapun dalam kegiatan ibadah kami melaksanakan sesuai dengan tata cara keyakinan kita di tingkat masing-masing. Kemudian selain itu, Bapak mungkin yang perlu kami sampaikan. Semua agama ada atau hanya beberapa, Mas? Mayoritas Muslim, Buddha juga masih banyak, Nasrani itu hanya 4 orang, kemudian mungkin itu yang ada di tempat kami. Tapi semuanya dapat hidup rukun dengan berdampingan. Di samping itu mungkin yang terkait dengan menciptakan suasana damai dan keadilan ini adalah PR besar bagi kami waktu dulu, yakni terkait dengan kenakalan terkait dengan potensi konflik. Di tahun 2010-an kurang lebih kami menghadapi PR yang luar biasa karena kebetulan di daerah kami dulu ada organisasi pencak silat itu yang satu sama lain kurang akur, sehingga kegiatan-kegiatan konflik-konflik di masyarakat itu luar biasa. Tapi sekarang dengan adanya kegiatan-kegiatan dan dengan adanya silaturahmi semuanya sudah berjalan dengan akur dan semuanya bisa menjadi kondusif semuanya. Lanjut. Nah, ini kami bersama dari pihak Perhutani, ada di lembaga kami adanya LMDH namanya. LMDH itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang kegiatannya yakni terkait dengan bagaimana melestarikan lingkungan di hutan. Di musim hujan itu kami mengadakan penghijauan. Kemudian di musim kemarau itu ini yang gambar paling pojok ini, karena ada kemarau panjang itu potensi kebakaran hutan. Kami pernah mengalami 3-4 hari itu di hutan untuk memantau kebakaran ini. Yang di pojok ini kami sinergi dari BPBD Kabupaten, dari Polsek, Poramil, dan dari relawan-relawan, semuanya kami sinergi untuk pemadaman di hutan. Kemudian yang di bawah ini adalah gotong royong bencana. Kami punya tim tangguh namanya Geni Langit Tangguh Bencana atau GENTA, Geni Langit Tangguh. Karena wilayah kami di wilayah lereng, potensi longsor luar biasa. Pokoknya mitigasinya begini, kalau hujan berturut-turut 3 jam itu sudah diindikasi perlu dimonitor. Monitornya juga mudah. Kalau warga kami yang sudah siap-siap dagang sayur tadi itu tidak bisa keluar, berarti pasti di jalan ada longsor. Atau pedagang yang dari bawah tidak bisa naik, berarti pasti di jalan ada longsor. Tanpa dikomando, tanpa diperintah, itu hanya woro-woro, mari gotong royong. Nah, itu sudah satu dukuh sudah keluar semua karena akses satu-satu jalan hanya itu, Pak. Itu yang gotong royong kami. Kemudian ini adalah momen-momen haul saja, dan ada ini yang sebelahnya adalah momen galungan. Jadi kami di Geni Langit itu ada 2 sesepuh, mungkin yang pertanyaan dari Bapak Cari selama itu
ada momen dua sesepuh desa kami yang bapak desa, ada namanya Ki Malang Yudo dan ada namanya Ki Hajar Wonokoso. Nah, itu kalau ditelusuri ke belakang, itu Ki Malang Yudo itu adalah merupakan prajurit dari Pangeran Diponegoro. Kemudian yang Ki Wonokoso ini lebih awal lagi, ini dari Sembayat atau Tembayat Mataraman gitu. Sebenarnya kami berinisiatif untuk mencari dokumen-dokumen tentang dari nenek moyang sesepuh kami ini, karena beliau itu kan nama samaran, Ki Malang Yudo juga nama samaran, Ki Hajar Wonokoso juga nama samaran. Tentu beliau adalah orang-orang hebat, orang-orang yang di zamannya itu mungkin sebagai prajurit atau sebagaimana, sehingga ke tempat kami itu menyelamatkan perjuangan waktu itu mungkin untuk bisa melanjutkan generasi berikutnya, sehingga desa kami yang tadinya hutan sekarang bisa menjadi pertikan atau dukuh yang kemudian menjadi desa, itu dari berkat beliau berdua ini. Sehingga kami setiap tahun dengan haul desa, kami mengadakan istilahnya sholawatan, qiraatul Quran, bin nazar, bil hifzi, kemudian ada sholawatan, kemudian paginya itu ziarah makom, kemudian puncaknya adalah haul desa dengan menghadirkan warga di lokasi wisata. Kemudian ada kesenian tongling, ini juga peninggalan beliau. Next. Nah, ini generasi berikutnya tentang rencana kami ke depan. Tentu kami perlu menyiapkan generasi muda kami, terutama untuk melanjutkan perjuangan di desa ini dengan kualitas pendidikan. Sementara untuk warga kami ini mayoritas pendidikan itu masih rendah, kebanyakan masih SD, yang tua-tua masih SD, yang muda sedikit SMP, kemudian yang SMA. Untuk yang sarjana S1, S2, apalagi S3 itu masih jarang. Sehingga dengan program dari Kemendes dan MOU 3 kementerian itu kami sangat antusias sekali. Mudah-mudahan dari warga kami atau mudah-mudahan kami nanti dari LPM BPD bisa dari mungkin perangkat kami ada yang bisa mengikuti itu, kami sangat bersyukur sekali. Demikian mungkin paparan yang bisa kami sampaikan. Intinya dengan SDGs desa ini setelah kami paparkan, kami mohon untuk dinilai apakah mungkin termasuk kami ini sudah paham dengan SDGs atau mungkin untuk desa bagaimana ke depannya. Kami selalu senantiasa mohon bimbingan, mohon masukan dari profesor-profesor kita, dari tokoh-tokoh kita terkait dengan yang punya kepedulian dengan desa. Salam untuk semua bapak-bapak sekalian yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan nanti Gus Ivan akan menilai, oh sudah SDGs sudah belum. Terima kasih, saudara. Oke, luar biasa. Jadi kalau dari rambutnya sama-sama putih kayaknya sudah juga kan gitu. Tapi ini luar biasa, dari presentasinya udah presentasi presentasi kampus, sudah presentasi milenial. Kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan respon dari Kapus Datin kita tentang presentasi dari Mbah Pardi Geni Langit ini, karena menurut saya ini satu pembelajaran kita untuk kita bersama, untuk bagaimana bersama-sama memahami SDGs desa. Jangan kemana-mana, tetap di sarapan SDGs desa, kita akan kembali setelah yang satu. Oke, kembali ke sarapan SDGs desa. Tadi Mbak Lurah Pardi sudah menyampaikan setidaknya pemahaman tentang SDGs, kemudian diterjemahkan dengan beberapa yang sudah dilaksanakan. Artinya beberapa program yang tadi disampaikan itu bisa jadi adalah agenda-agenda kegiatan yang sudah dikerjakan sebelum Gus Menteri meluncurkan SDGs desa. Jadi luar biasa. Kemudian Mbak Pardi mencoba mengelompokkan kegiatan itu menjawab indikasi-indikasi atau indikator-indikator dari SDGs desa. Dan yang luar biasa juga ini Mbak Pardi mengajak teman-teman BPD, Karang Taruna, perwakilan perempuan untuk juga bergabung dalam forum ini. Ini menurut saya inisiatif yang luar biasa tentang pemahaman SDGs yang ke-18 atau rohnya SDGs desa. Gus Ivan, silakan memberikan pandangan pendapatnya dari apa yang sudah disampaikan Mbak Pardi ini. Jadi kalau pertanyaan Mbak Pardi yang terakhir ini rasanya kayak Mbak Pardi ini membuat skripsi atau tesis yang kemudian minta diuji ini sama dosen-dosen pembimbingnya. Silakan Gus Ivan. Terima kasih
Mbah Pardi, kemudian Bapak Ibu dari BPD, ya, dan dari Desa Geni Langit. Dari dulu namanya Desa Geni Langit ini memang selalu memikat banyak orang, termasuk Ki Malang Yudo tadi yang disampaikan. Saya sudah membaca sampai ke riwayatnya. Ini desa lama ini 1780-an ini. Jadi ini betul-betul desa lama dan Mbah Pardi punya kesempatan untuk memimpin. Menurut saya gini, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi mempelajari, meskipun ini sudah kami sadari sejak 20 tahunan lalu gitu, tapi ini menemukan bentuknya itu menurut kami ya sekarang ini. Seandainya kita mempelajari desa-desa itu lebih banyak berbasis ideologi atau berbasis pandangan-pandangan yang sangat tinggi gitu. Ini semua yang dilakukan oleh Mbah Pardi itu seakan-akan sudah kita ketahui. Karena semua, wah ini pasti sudah, ini kan tergolong yang begini, ini kan tipe yang begini. Gitu. Tapi sebetulnya mengkaji desa-desa di Indonesia itu paling tepat ya seperti sekarang ini. Yaitu kita mulai dari memang ketidaktahuan. Ini kalau soal data ini, Gus Koco, Mbah Pardi, Bapak Ibu sekalian, ya tentu saja ada di tempat kami begitu ya, dan kami sudah mempelajari lama begitu. Tapi bahwa kemudian di dalamnya itu bergerak dinamika warga yang seperti Mbah Pardi sampaikan itu sungguh sangat sesuatu yang baru. Setiap kali ada desa-desa seperti ini itu setiap kali kita mendapat pengetahuan baru ini Gus Koco. Tadi kita mulai dari yang terakhir misalnya. Ini bagaimana Mbah Pardi melihat peluang ya. Peluang bahwa dengan adanya peluang untuk masuk S1 itu, kemudian beliau menyampaikan bahwa kalau gitu ada peluang mengkaitkan dengan SDGs desa nomor 4 kalau di tempat Mbah Pardi tadi ya. Bagaimana itu kemudian muncul gitu. Jadi yang pertama kami menyadari bahwa ternyata benar juga yang dilakukan Gus Menteri bahwa lokalisasi SDGs menjadi SDGs desa itu memang harus sampai pada titik diksinya. Kalau istilah beliau sekarang itu diksi itu. Dan itu memang diperhatikan ya. Mbah Pardi juga pasti sudah mendapat itu ada surat edaran lagi dari Kementerian Keuangan. Judulnya itu menarik Gus Koco. Yaitu istilahnya penguatan ya atau apa ya. Jadi bukan langsung merujuk kepada kebijakannya, tapi ini adalah penekanan dari kebijakan sebelumnya. Nah itu diksi yang disusun Gus Menteri waktu tahun lalu dikritik kenapa seringkali muncul banyak kebijakan, tapi itu sebagai penekanan dari kebijakan sebelumnya. Nah di sini di diksi SDGs desa itu saya kira Mbah Pardi dengan enak sekali menunjukkan, dan waktu saya pertama kali mendapatkan atau melihat PowerPoint-nya itu saya ternyata nggak sulit ya sama sekali, langsung kepala desa langsung bisa menunjukkan apa yang sudah dilakukan ya. Dan sebetulnya yang dilakukan Mbah Pardi itu adalah tahap terakhir dari SDGs desa, kerabat desa sekalian. Dan Gus Koco kan kita kan mulai dari pendataan, pemutakhiran data, rencananya dimulai tahun depan, tadi malam sampai hampir tengah malam itu di rumah dinas Gus Menteri menyiapkan hal-hal akhir gitu. Nah mulai minggu depan pendataan. Kemudian setelah itu ada analisis yang dilakukan oleh komputer. Kemudian nanti ada rekomendasi untuk desa. Dan kemudian desa bisa memastikan mau melakukan tindakan apa. Nah yang dilakukan Mbah Pardi itu langsung tindakan itu. Gitu. Jadi itu tahapan terakhir dari rancangan SDGs desa. Ini yang menarik kan, berarti apakah bisa dilakukan? Ini pertanyaan dari awal itu. Ya berarti bisa, karena Mbah Pardi sudah menunjukkan sampai tahap terakhir. Dan
apakah dalam tanda kutip membelenggu atau malah menambah apa hal-hal yang harus dilakukan desa? Ya memang tidak, karena Syarek Selamat sudah menyampaikan dari awal ini sudah sering dilakukan desa, hanya cara pengelompokan dan pengukurannya mencatat lebih banyak yang dilakukan desa sehingga orang lebih pasti bahwa desa melakukan banyak hal itu. Kalau kita lihat pengalamannya dari Mbah Pardi ini, ya kalau di Jakarta kita cuma membanding antara statistik Desa Geni Langit 2008 sampai 2018 dan kemudian 2020 ini. Itu memang banyak hal yang baru. Misalnya contohnya tidak usah ngomong banyak-banyak, seluruh wilayah desa mendapatkan mendapatkan aspal. Sebetulnya aspal untuk usaha tani itu satu di tingkat nasional itu satu pemahaman baru bahwa ternyata kita selama ini hanya melihat jalan desa, tapi yang paling penting sebetulnya jalan usaha taninya itu beraspal apa tidak. Nah ini Mbah Pardi malah sudah melakukan lebih dulu. Ya seperti biasa kebijakan kalau telat kan bilang ya supaya yang lain nggak sampai ada kesalahan kan gitu alasannya. Tapi sebetulnya, nah itu angka nasional tentang jalan usaha tani itu dari 2005 ke 2014 itu tidak naik sebetulnya. Jadi dengan adanya usaha yang dilakukan Geni Langit ini menunjukkan sebetulnya di tingkat desa itu sudah muncul kesadaran seperti itu. Tidak naik klasifikasinya, artinya dari jalan tanah kemudian makadam ke aspal atau ke beton, atau tidak naik dalam jumlah panjangnya, Gus? Nah ini kita waktu itu belum tahu jumlah panjangnya, Gus Koco. Tapi desa-desa yang punya jalan usaha tani baik itu artinya karena kita nggak tahu baiknya, pokoknya kalau dia beraspal atau dia beton itu dianggap lebih tinggi daripada kalau dia tanah gitu kan. Nah, yang jalan aspal ke usaha tani itu malah tidak naik ya. Jadi dan itu kan kalau bagi tadi ya saya menariknya itu bagaimana Geni Langit memiliki indikasi-indikasi lokalnya. Kalau sampai pedagang kok nggak turun, pedagang sayur, berarti itu jalan aspal yang ke atas itu sedang ditimbun itu, kena erosi kan gitu. Nah, Gus Menteri itu mengusulkan indikator jalan usaha tani itu, karena itu untuk menunjukkan kalau sampai desa membangun jalan usaha tani, itu salah satu indikator jalan itu bukan jalan keinginan itu, tapi jalan kebutuhan itu. Artinya investasi infrastruktur produktif ya, jalan usaha tani. Tapi kalau jalan untuk masyarakat lalu lalang itu mungkin tidak terlalu produktif karena tidak membantu tidak kemudian membantu memudahkan di sektor pertanian gitu. Dan itu Gus Koco kan ada indikasi kalau banyak jalan lingkungan itu yang enak lingkungan kepala desa dan kerabatnya, ada indikasi begitu. Tapi begitu jalan usaha tani itu yang enak itu pasti warganya gitu. Jadi itulah sebabnya Gus Menteri meminta kami mencek apakah indikasi ini benar bahwa kalau banyak jalan usaha tani dibangun itu sebetulnya kepala desa sedang memperhatikan warganya gitu. Ketimbang jalan di lingkungan itu. Dan memang ini desa Geni Langit ini kan memang desa yang ada di betul-betul perbatasan ini Gus Koco. Kalau kita ke sana bisa punya bayangan ada di sini ini. Dan kalau melihat sejarahnya bagaimana Geni muncul sampai ke atas begitu ya. Itu memang kan yang bahaya di sana antara lain kebakaran. Ya. Sehingga geninya bisa sampai ke langit itu tadi sudah disampaikan oleh Mbah Pardi
sampai harus ke ke hutan-hutan itu. Ya. Jadi saya kira itu yang menarik Gus Koco. Nah, untuk ke depan tentu saja Kementerian Desa berkepentingan dengan Desa Geni Langit ini. Ada banyak model yang tadi sudah ditunjukkan. Paling tidak perhutanan sosialnya sangat bagus di sana kan. Istilah sekarang perhutanan sosial itu, kalau tadi Mbah Padi menyampaikan LMDH yang jalan gitu ya. Kemudian ada hutan yang kemudian jadi bahan wisata seperti itu. Jadi yang menarik Gus Koco, istilah program itu jalan di Geni Langit itu aja menarik gitu. Jadi LMDH itu kan kadang-kadang dicibir ya. Apa itu? Kemudian jalan apa tidak? Di Geni Langit jalan ya. Kemudian Pamsimas itu juga dicibir karena ini hanya satu kok, bisa dipakai untuk seluruh desa ya. Nah ini di Geni Langit juga jalan dikembangkan sendiri. Jadi yang menarik itu dari atas ya, program-program itu jalan di Desa Geni Langit. Kemudian setelah itu dari bawah Geni Langit juga melakukan tambahan-tambahan baru ya. Makanya saya jadi paham juga mengapa begitu Bu Agnes beberapa minggu yang lalu itu menyampaikan tentang chat itu kapan akan masuk ke Geni Langit. Ini khasnya Geni Langit ini. Semua yang dari atas itu dijalankan dan jalan gitu ya. Real substantif lah, bukan acting ini, action. Jalan di lapangan. Tapi yang bawah juga itu. Nah ini satu pelajaran yang menarik juga kalau ada seperti itu kan nggak terlalu Indonesia nggak terlalu repot itu. Jadi atas jalan, bawah jalan. Seperti yang Mas Madong juga pernah tunjukkan itu kan berarti dari atas jalan, dari bawah kepala desanya juga tetap punya ruang untuk kreatif gitu. Jadi saya kira gitu. Nah kalau nanti ada tambahan yang lain kita segera bereskan ini. Seperti ini Pak Sugeng sampaikan bagaimana penanganan air bersih pasca program Pamsimas. Ini kalau melihat Geni Langit kan langsung ditaruh ke BUMDes gitu ya. Dan memang salah satu di tingkat nasional memang arahannya sampai ke BUMDes karena lembaga yang paling memungkinkan di desa seperti itu. Gitu Gus Koco. Kayaknya speakernya masih mute Gus. Sambil menunggu dipublikasikan peraturan pemerintah tentang BUMDes, nanti kita kemudian bisa segera menyesuaikan badan hukum seperti apa yang akan paling pas untuk teman-teman di BUMDes. Sebelum ke Prof Yayan, nanti saya minta Bu Agnes juga karena panggilan Geni Langit ke ITS beberapa kali diserukan. Tapi saya ingin bacakan dulu teman-teman yang memberikan respon di channel YouTube kita. Ini dari Mustafa, BUMDes Subang. Salam bahagia semua dengan SDGs Desa. Semoga Pak Kades lebih fokus. Oke. Kemudian ada Good Eater. Oh hadir ya. Oke. Kemudian ada Mbak Eti. Mbak Eti ini menyampaikan tentang bagaimana Pak Lurah Parti rencananya nanti bisa mencatat secara berkesinambungan, dengan sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan berbarengan dengan SDGs Desa, insya Allah akan terpantau dengan baik nanti perkembangannya. Mas Madong ini karena juga sudah membaca apa yang disampaikan oleh Mbak Parti ini memberikan apresiasi. Ada Safira ini hadir, kemudian Endang, hadir menyimak. Kita ingin langsung ke Bu Agnes nih. Bu Agnes dengan ITS-nya dan Mbak Parti dengan panggilannya beberapa kali kapan akan tulan-tulan ke Geni Langit untuk bisa membantu percepatan
semangatnya. Jadi semangat kepala desa dengan selalu ingin belajar dan selalu ingin bersilaturahmi dengan para cerdik pandai, menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Silakan Bu Agnes memberikan responnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Saya itu sejak lihat PPT-nya aja sudah terkagum-kagum. Soalnya jarang ya ada kepala desa bisa buat ini ya, mengekspresikan apa yang sudah dibuat gitu ya. Jadi tapi itu kan mencerminkan bahwa Pak Kepala Desa ini punya leadership ya. Saya justru melihatnya itu seperti itu, dan saya yakin desa itu bisa seperti itu pasti leadershipnya tinggi gitu. Jadi saya sangat setuju Pak Ivan kalau nanti akhirnya ada penghargaan ya, pengakuan lah. Tinggal nulis nih Mbak Parti, tinggal nulis sedikit jadi jadi tugas akhir ya kalau mau dijadikan S1 kan ya. Ada beberapa mungkin yang secara teori-teori biasanya kan gitu ya, kalau S1 itu ada teori-teori yang harus dipelajari, kemudian nanti ditambah dengan prakteknya. Nah, prakteknya ini kan sudah tinggal ditulis aja sehingga S1-nya cepat. Saya kira ini ide yang bagus dari Pak Ivan ini. Gus Menteri juga berkolaborasi dengan Kemendikbud sehingga yang seperti ini kan segera bisa dijadikan contoh ya Pak. Di kami itu ada namanya pengakuan itu loh, RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Tapi sebetulnya itu kan pembelajaran yang dimaksud itu bukan di kelas tetapi di lapangan. Jadi artinya kan pengalaman kerja dan sebagainya itu diakui gitu ya. Nah, jadi saya sangat menyambut baik untuk pergi ke Geni Langit ini. Rasanya pengen cepat berangkat. saya akan bawa mahasiswa yang jelas. Saya akan bawa mahasiswa sekaligus melapor Pak Ivan. Jadi saya sudah menawarkan tugas akhir ada 4 mahasiswa untuk SDG desa. Luar biasa. Sudah saya bagi menjadi 4 kelompok itu karena ada kelompok yang menggarap kesejahteraan, yang satu soal lingkungan dan seterusnya gitu. Jadi 4 kelompok. Jadi kalau nanti ada ide yang lain ya monggo. Terus ditambah lagi ada 4 kelompok lagi kerja praktek. Kerja praktek. Jadi yang tadi disampaikan Gus Ivan yang melihat dari atas sampai ke bawah, itu lalu saya praktekkan dengan kerja praktek. Saya tawarkan satu kerja praktek itu ada 2 orang. Jadi sekarang saya punya hanya itu sekarang 2 orang berarti 8. Bu Agnes, sebelum saya kelupaan. 4. Ya. Bu Agnes, sebelum saya kelupaan mungkin mahasiswa yang kemudian tugas akhir terkait dengan SDGs nanti kalau sudah kelar kayaknya harus presentasi di harapan SDGs desa ini. Iya. Siap. Nah, saya ingin salah satunya itu nanti ke Geni Langit gitu maksud saya. Siap, mantap. Jadi kerja prakteknya di sana, karena kan pengen dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah tuh ngelihatnya gini. Siapkah desa itu melakukan SDG desa itu yang mengganggu pikiran saya terus terang Gus Koco. Oh gitu ya. Jadi masih ada tanda tanya gitu ya. Iya, yang jadi harus dijawab oleh mahasiswa melakukan kan penelitian. inginnya dibuktikan ya. Mungkin ada yang siap, ada yang enggak gitu. Tapi yang siap itu yang seperti apa sih karakteristiknya? Nah, yang tidak siap yang seperti apa? Itu yang akhirnya kemarin saya diskusikan dengan Bu Yanti. Terus kita membuat pengumuman untuk kerja praktek untuk seluruh ITS. Jadi ada teknik lingkungannya, multidisiplin lah pokoknya. Kemudian untuk melihat kebijakan-kebijakan pusat itu lalu apa diterjemahkan ke pemerintah daerah dan kemudian sampai ke desa itu bagaimana sebetulnya meluncurnya gitu. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau yang tugas akhir tadi itu mengukur. Jadi mengukur SDG desa yang seperti setiap hari disampaikan oleh Pak Ivan itu kita coba lihat
betul nggak desa itu, atau bagaimana caranya mengukur secara real di desa. Ya mungkin sudah pernah dilakukan uji coba ya, tapi kan terbatas juga. Nah, saya ingin ini aspeknya statistik sebabnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pardi tadi itu kita ingin ukur sekarang. Nah, itu kan nanti metodologi mengukur itu loh yang menarik untuk disampaikan ke desa-desa yang lain. Jadi luar biasa Pak Pardi. Mari kita bekerja sama ya. Dengan ITS saya sangat siap, dan sebetulnya saya sih nggak pengen nunggu sampai corona selesai nanti. Nah, kalau belum ada jadwalnya ini selesai kapan? Nah iya, kan belum ada jadwalnya. Saya pede-pede aja lagi ya. Kan ke desa nggak masalah gitu. Saya kira gitu komentar saya. Siap mendukung. Prof Yayan, nah ini Prof Yayan kayaknya harus memberikan nilai ini ABCDE-nya ini dari presentasinya Mbak Pardi. Silakan Prof. Catatan saya pertama, itulah realnya SDGs desa yang dilakukan di Geni Langit. Memang in action-nya ya begitu itu. Ya. Program-programnya tadi sudah berjalan dengan bagus, mencakup banyak aspek. Ya. Dan misi kementerian itu kan sekarang itu kan percepatan. Ya. AIPAN ya, kan percepatan pencapaian SDGs desa. Nah dalam konteks percepatan ini, ya kementerian memfasilitasi berbagai hal tadi itu. Kalau Pak Pardi itu tracknya tuh sudah benar itu. Sudah benar dan pencapaiannya mungkin kalau diukur itu sudah di atas 80% itu tingkat pencapaiannya. Ya. Menurut tayangan yang tadi disampaikan itu. Tapi saya ini kan alirannya kan aliran empirisme. Jadi kalau belum melihat lapangan tuh ya seperti Bu Agnes tadi itu gitu loh. Kalau sudah lihat lapangan bisa jadi 100% lah itu Pak Pardi itu. Tapi bareng-bareng, Prof. Nah, itu dijadwalkan Pak Pardi. Bareng-bareng. Suka dengan Gus Menteri. Terus yang kedua begini, Pak Bu Agnes. Tahun 2000-an saya punya program konversi dari non S1 ke S1. Ya, sudah berjalan 4 perguruan tinggi uji coba oleh kementerian dengan baik ya. Cuman pada waktu itu kan belum ada online gitu. Jadi harus ke kampus tapi pembelajarannya diakui RPL tadi itu. Nah kalau model sekarang tidak perlu ke kampus, RPL plus daring itu. Ya. Pak Pardi saya bisa memfasilitasi 10 orang dari tempat Bapak minimal ya. Mulai konversi 1. Ya, karena Pak Menteri S2 kan ada Gus? Ya. S2? Ya. S2 ada? S2 ada, S1 ada, S2 ada. Namanya konsentrasi pembangunan masyarakat ya. Tuh, cuman mau konsultasi Gus Ipan tuh sibuk sekali, Gus Ipan belum sempat konsultasi itu jadi anunya itu. Yep. Bisa apa? Bisa Mina. Dan sudah kami siapkan sebetulnya dengan Badan Pengembangan SDM dengan Pak Suprapedi dengan timnya bulan-bulan yang lalu tapi belum. Nanti bersama-sama di aspek-aspek metodologi Bu Agnes tadi itu saya kira bisa digabung ya. Jadi nanti yang mata kuliah aspek-aspek metodologi ya bisa kuliahnya di tempatnya Bu Agnes secara online ya. Ya, jadi saling berbagi begitu ya. Itu akan lebih bagus ya. Terakhir ya Gus Koco, ilmu itu kan harus ada faktanya. Itu Bu Agnes saya kira tahu lah. Jadi faktanya itu ada di lapangan gitu loh, ada di lapangan. Nah, soal lapangan itu bukan soal saya dengan Bu Agnes, tapi soalnya Gus Ipan itu soal lapangan itu. Mohon izin dulu lah ke Gus Ipan lah. Mohon izin ya kami 1-2 orang ke lapangan gitu loh. Ya kan jadi saya kira secara empiris kan sudah kita lihat itu. Memang buktinya tadi sudah bagus sekali. Ya, kapan-kapan Pak Kades Pak Pardi ya kita ke sana. Ya, cuman saya lokasi itu di mana sebetulnya itu lokasinya itu persisnya di daerah Sarangan 5 km dari Sarangan. Kalau Sarangan lihat turun ke Gunung Lawu itu dekat itu. Gunung Lawu Selatan. Naik Gunung Lawu terus turun ke situ cepat sekali itu. Tidak perlu homestay sudah ada, Prof. Ya. Tidak perlu naik pesawat gitulah. Tidak perlu. Kalau saya terakhir Gus Kaca, itu dikasih nilai A sudah bagus itu. Mantap.
Terima kasih. Kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu. Ya. Nanti kalau sudah ke lapangan A+, Prof. Oh ya, sudah ke lapangan A+, betul. Kami tunggu di lapangan, Prof. Ya. Oke, terima kasih, ini luar biasa sekali dan semoga di minggu ini kita juga ada agenda, salah satunya kepala desa yang memanfaatkan BLT bantuan apa itu yang untuk bantuan tunai ini dimanfaatkan untuk bagaimana anak-anak muda kemudian di-guidance untuk membuat peta desa sampai ke potensi desa. Ini salah satu dari Sulawesi kepala desa kita akan undang di minggu ini. Jadi kerabat desa jangan pernah ketinggalan untuk mengikuti sarapan SDGs desa karena kita akan mendapatkan informasi-informasi inspiratif untuk bagaimana kita kerabat desa bisa mengembangkan apa-apa potensi yang ada di desa. Dan oleh karenanya Senin sampai Jumat pukul 6. Coach, sedikit mengenai BPD kami. Ya, silakan. Izin karena BPD kami hadir, mungkin sedikit BPD kami. Monggo, Pak Meslan. Pak Meslan akan bicara, silakan. Monggo Pak Meslan. Oke. Pak Meslan, BD kami persilahkan untuk sedikit komentar atau menyampaikan. Terima kasih. Halo. Halo. Silakan. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Saya dari BPD, Ketua BPD Desa Gede Langit. Sekali dengan adanya program ini, mudah-mudahan ke depannya dengan adanya program ini, Desa Gede Langit akan lebih terbantu ya, dari informasi-informasi yang kami terima di tingkat bawah ini dari bapak-bapak dari tingkat yang lebih atas, lebih tinggi, selalu untuk bisa membimbing desa kami, Desa Gede Langit, untuk bisa lebih maju dalam meningkatkan taraf pembangunan masyarakat Desa Gede Langit. Untuk itu atas nama Ketua BPD dan seluruh lembaga yang ada di Desa Gede Langit, sekali lagi, selalu minta dukungan, supportnya dari bapak-bapak semuanya. Dan ini selalu saya tunggu perkembangan lebih lanjut, bagaimana bimbingan dari bapak-bapak yang di atas. Halo. Sepertinya ada di kendala sinyal. Halo Pak Meslan. Oke, jadi kita sudah menangkap tadi yang disampaikan Pak Meslan. Jadi ini adalah forum yang memang kita berharap teman-teman bisa mendapatkan update tentang SDGs desa, dan untuk lebih memudahkan yang terlambat mengikuti live kita, di channel YouTube juga sudah kita siapkan channel khusus SDGs desa kerjasama TV Desa dengan Pusdatin Bali Latvo Kemendes PDTT. Jadi dicari saja SDGs desa, channel SDGs desa. Jadi semua dokumentasi dari kegiatan kita hari ini sudah sampai di episode yang ke-31, itu bisa dilihat recordingnya ada di channel yang sudah kita siapkan. Oleh karenanya jangan lupa untuk subscribe sehingga ketika ada update-update akan mendapatkan informasi melalui notifikasi. Saya pikir sampai di situ, matur nuwun Pak Meslan. Mohon maaf karena memang waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa sarapan SDGs desa, memuliakan desa-desa Indonesia, berdiri sebaris, Holubus kontur baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pagi-pagi berikutnya. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan.
adat, dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.